Halo, selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita punya sebuah cerita yang, mungkin udah sering Anda dengar ya. Sebuah kisah kelam dari New York tahun 1964. Hmm, Yang seolah jadi cap permanen gitu deh, tentang betapa cueknya manusia modern. Pembunuhan Kitty Genovese. betul, Kitty Genovese. Nah, sumber utama kita kali ini, bab 9 dari buku Humankind, karya Rutger Bregman. Dan intinya gini nih, cerita populer soal 38 saksi mata yang katanya diem aja, itu ternyata banyak kelirunya. Banyak banget. Jadi mari kita bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Terus gimana cerita yang salah kaprah ini bisa jadi terkenal banget dan apa dampaknya buat cara kita mandang satu sama lain. Iya, ini memang kasus yang langsung, meledak dan jadi simbol gitu ya. Kisah Genovese ini sering banget dipakai contoh klasik, Contoh apa tuh? yaitu sindrom apatisme perkotaan sama bystander effect. Itu loh, teori psikologi yang bilang kalau makin banyak orang lihat keadaan darurat, malah makin kecil kemungkinan ada yang bantu. Oh, karena ngerasa tanggung jawabnya jadi kesebar gitu ya? Nah, itu dia. Merasa, pasti ada orang lain lah yang bantu. Narasi umumnya kan gitu. 37 atau 38 orang dengar atau lihat serangan brutal lebih dari setengah jam. Tapi cuek aja. Gila, setengah jam. Nggak ada yang telepon polisi sampai Kitty meninggal. Bahkan ada kutipan yang ikonik banget itu. Saya tidak ingin terlibat. Aduh, Semua ini kan sumbernya dari laporan yang sangat berpengaruh di New York Times. Ditulis Martin Gansberg. Tapi katanya sih didorong kuat sama editornya waktu itu, Abe Rosenthal. oke. Coba kita telusuri dulu deh versi New York Times yang bikin geger ini. Kebayangkan berita kayak gitu puluhan orang nonton pembunuhan, pasti mengguncang banget. Pasti dunia langsung heboh. Dan benar kan, ini langsung memicu banyak penelitian psikologi sosial. Terutama, yaitu tadi, Latane dan Darley soal bystander effect. Iya, mereka langsung gerak cepat. Mereka bikin eksperimen yang terkenal itu, mungkin Anda pernah dengar juga, mahasiswa di bilik terpisah, disuruh dengar rekaman suara orang minta tolong gitu kan? Betul, eksperimen klasik itu. Hasilnya, itu tadi, makin banyak partisipan yang mereka kira ikut mendengar, makin lambat atau bahkan nggak ada respon sama sekali. Seolah-olah, kasus Genovese ini jadi kayak bukti lapangan yang mengerikan. Nah, seolah-olah begitu, tapi disinilah penelusuran Bregman di bab 9 jadi penting banget. Dia bongkar kalau angka keramat 37 saksi itu, Angka yang bikin merinding itu ya. iya, yang jadi jantung kengerian cerita ini kemungkinan besar dilebih-lebihkan sama Rosenthal di New York Times. Ya mungkin biar efeknya lebih dramatis aja. Oh, jadi angkanya sendiri mungkin nggak segitu. Investigasi lebih lanjut, termasuk yang dilakuin sama adiknya Kitty sendiri, Bill Genovese, bertahun-tahun kemudian, nunjukin kalau jumlah orang yang benar-benar sadar lagi lihat serangan mematikan itu jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil? Iya, angka 37 atau 38 itu kayaknya didapat dari laporan polisi awal aja. Jadi dicatat semua orang yang mungkin dengar atau lihat sesuatu, sekecil apapun. Tanpa diverifikasi lagi, mereka beneran paham nggak sih situasinya segawat itu? Jadi gambarannya bukan 37 orang pada diam di jendela nonton pembunuhan setengah jam lebih gitu. Itu kan bagian yang paling bikin aduh nggak habis pikir dari cerita ini. Gambaran itu kemungkinan besar keliru. Banyak yang emang dengar teriakan, tapi ya gitu, ngiranya cuma suara orang mabuk atau pasangan lagi berantem. Hal yang biasa mungkin ya di lingkungan padat gitu. Nah, sayangnya cukup lumrah di Kew Gardens waktu itu. Jadi mereka nggak nangkep urgensinya atau tingkat bahayanya. Dan ada beberapa fakta kunci lain nih yang sering hilang dari cerita populer. Apa aja tuh? Misalnya, ini bukan satu serangan panjang tanpa henti. Ada setidaknya 2 insiden terpisah. Di lokasi beda pula. Dua serangan. Iya, jadi setelah serangan pertama di jalan, Kitty itu sempat bangun, lari ke arah pintu belakang apartemennya. Nah, disitulah serangan kedua terjadi. Wah, dua serangan terpisah. Itu benar-benar ngubah cara kita ngebayanginnya ya. Artinya nggak ada penonton yang sama terus-menerus nonton dari awal sampai akhir dong. Kemungkinan besar nggak gitu. Dan ini poin penting lainnya. Klaim kalau nggak ada yang nelpon polisi itu juga nggak sepenuhnya benar. Oh iya, Ada indikasi beberapa orang mencoba hubungin polisi. Tapi kita harus ingat juga, ini kan tahun 1964. Sistem telepon sama respon darurat belum secanggih sekarang lah. iya sih, benar juga. Mungkin ada yang gagal nyambung, atau mungkin informasi yang dikasih kurang jelas, jadi operatornya nggak langsung paham situasinya. Dan yang paling sering dilupain, ada sosok namanya Sofia Farrar. Sofia Farrar.
Siapa dia? Dia tetangga yang dengar teriakan Kitty dari lorong gedung. Dia nggak diem aja. Dia lari turun, nemuin Kitty yang udah luka parah. Terus dia meluk Kitty, nemenin di saat-saat terakhirnya sampai bantuan datang. Ya ampun. Tindakannya jelas banget nyangkal narasi apatisme total itu kan? Sofia Farrar kok namanya hampir nggak pernah kedengeran ya di versi cerita yang populer? Luar biasa loh ada orang kayak dia. Terus gimana sama kutipan terkenal saya tidak ingin terlibat? Itu rekayasa juga. Kutipan itu emang ada. Asalnya dari saksi namanya Carl Ross. Dia lihat bagian dari serangan kedua yang di lorong dekat pintu belakang itu. Tapi konteksnya penting banget nih. Konteksnya gimana? Ross itu dilaporkan dalam kondisi panik. Mungkin juga lagi di bawah pengaruh alkohol. Dan yang lebih krusial lagi, dia itu seorang pria homoseksual. Di masa itu kan, itu masih ilegal dan distigma banget di Amerika. Oh, iya ya tahun segitu. Dia punya ketakutan yang sangat nyata sama polisi. Ada kemungkinan besar ketakutannya itu kalau dia terlibat, nanti identitasnya kebongkar, terus dia bisa kena masalah hukum serius. Jadi bukan murni nggak peduli sama Kitty? Jadi, pas dia bilang tidak ingin terlibat, bukti-bukti ngarah ke sana sih. Maksudnya, nggak mau terlibat sama sorotan publik atau masalah sama polisi karena statusnya itu. Bukan berarti nggak mau nolong Kitty saat itu secara spesifik. Ketakutan sosialnya itu nyata dan kompleks banget. Bukan sekedar sikap cuek aja. Ini detail yang penting banget ya, konteks pribadi dan sosial Carl Ross waktu itu. Kita sering banget nyederhanain motif orang lain tanpa paham tekanan atau ketakutan spesifik yang mereka hadapi. Dan ada lagi kan soal gimana narasi ini dibentuk sama media? Iya, ini ada cerita menarik dari seorang jurnalis radio namanya Denny Menan. Nggak lama setelah artikel Times terbit, dia wawancara sendiri beberapa saksi. Terus hasilnya? Dia nemuin persis kayak yang kita bahas tadi. Banyak yang ngira itu cuma keributan biasa aja. Nah, waktu si Menan ini nanya ke reporter New York Times, kenapa detail penting ini yang bisa ngejelasin ketidakpedulian saksi nggak dimasukin? Jawabannya, menurut Menan ya, itu akan merusak ceritanya. Waduh, merusak ceritanya. Kalau ini benar, ini nunjukin banget ada kecenderungan milih fakta yang dukung narasi yang udah diputusin aja, yaitu narasi krisis moral dan apatisme. Itu ungkapan yang cukup mengejutkan ya, sekaligus ngejelasin banyak hal tentang gimana berita kadang bekerja. Dan kalau kita ngomongin ironi nih, ada satu lagi yang sering kelewat dari kasus Genovese ini kan, soal penangkapan pelakunya. Persis. Ini mungkin ironi terbesarnya. Pembunuh Kitty, si Winston Moseley itu, akhirnya ketangkap beberapa hari kemudian. Gimana ketangkapnya? Nah, coba tebak gimana? Berkat intervensi aktif dari 2 orang pengamat. Serius, malah karena ada yang bertindak. Iya, 2 tetangga di lingkungan lain namanya Raul Cleary sama Jack Brown. Mereka lihat si Moseley ini nyelinap keluar dari rumah lain sambil bawa TV. Terus? Mereka nggak diam aja. Si Raul curiga, dia telepon si Jack buat ngecek rumah itu. Terus si Jack keluar, dia kempesin ban mobilnya Moseley biar nggak kabur. Sementara si Raul nelpon polisi. Moseley ditangkap saat itu juga. Gila. Jadi, kasus yang jadi simbol bystander in action, orang diam aja, justru pelakunya ditangkap berkat bystander intervention, orang bertindak yang berhasil. Fakta ini hampir nggak pernah dihubungin lagi ke narasi besar soal apatisme Genovese. Sulit dipercaya kontrasnya. Jadi, pembunuhan Kitty Genovese memicu narasi soal apatisme, tapi penangkapan pembunuhnya justru contoh nyata orang biasa bertindak. Ini benar-benar kayak membalikan keadaan ya? Versi populer ini contoh sempurna dari apa yang disebut Mean World Syndrome. Mean World Syndrome, apa tuh? Itu istilah dari peneliti George Gerbner. Intinya, fenomena di mana kalau kita terlalu sering terpapar berita negatif dan kekerasan di media, kita jadi percaya kalau dunia ini jauh lebih jahat dan bahaya daripada kenyataannya. Jadi kita jadi lebih sinis gitu ya? Nah, itu dia. Kita jadi lebih gampang percaya kalau orang lain itu egois dan nggak peduli. Masuk akal sih, kita kan emang lebih sering dengar berita kriminal daripada cerita orang nolongin orang. Padahal mungkin yang kedua jauh lebih sering terjadi ya, cuma nggak dianggap berita aja. Tepat sekali. Selain itu, cerita Genovese yang keliru ini juga bisa berfungsi kayak nocebo. Nocebo, kebalikan placebo ya? Betul. Kalau placebo kan pil kosong, tapi bisa nyembuhin karena kita percaya itu obat. Nah, nocebo itu kebalikannya. Sugesti atau cerita negatif yang bisa nimbulin efek negatif nyata.
Maksudnya gimana tuh? Ya, dengan terus-terusan dengar cerita bahwa manusia itu pada dasarnya apatis kayak di kasus Genovese versi populer, kita mungkin secara nggak sadar jadi lebih ragu buat bertindak pas lihat keadaan darurat. Jadi kayak udah terprogram buat percaya pada ketidakpedulian itu ya? Bisa jadi gitu, seolah-olah kita jadi mikir, ah paling orang lain juga diam aja. Aduh, ngeri juga ya efeknya kalau gitu. Tapi untungnya penelitian psikologi modern nggak berhenti di bystander effect aja kan? Ada perkembangan baru. Betul. Sekarang mulai banyak dibicarain konsep inverse bystander effect atau efek pengamat terbalik. Efek pengamat terbalik, gimana tuh? Ada meta-analisis besar tahun 2011. Mereka ninjau ulang 105 studi paling penting soal ini selama 50 tahun. Hasilnya menarik banget. Apa hasilnya? Ternyata, dalam situasi darurat yang jelas-jelas mengancam nyawa, misalnya orang tenggelam, kebakaran, atau serangan fisik yang nyata, dan di mana para saksi bisa saling lihat atau komunikasi, kehadiran lebih banyak orang justru seringkali meningkatkan kemungkinan ada yang nolong, bukan sebaliknya. Wah, ini benar-benar pembalikan logika bystander effect klasik ya. Apakah ada contoh nyata yang dukung temuan ini? Ada, dan Bregman ceritain satu yang kuat banget di bukunya. Penyelamatan dramatis di Amsterdam. Ada rekaman CCTV-nya juga loh. Oh ya, gimana ceritanya? Jadi ada mobil, isinya seorang ibu sama balitanya, nyubur ke kanal. Airnya dingin banget, mobilnya mulai tenggelam cepat. Iya ampun, terus apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar pada nonton aja, gitu, sesuai teori lama? Sama sekali nggak. Dalam hitungan detik aja, 4 orang pria yang kebetulan ada di sana, namanya disebutin tuh, Robin Abrahams, Rink Kenty, Rainier Bosch, sama Wietse Mol, langsung reaksi. 4 orang langsung. Iya, mereka nggak saling kenal padahal, tapi serempak terjun ke air es anal itu. Ada yang lari nyari alat pemecah kaca, yang lain langsung renang ke mobil. Terus ada momen penting, seorang perempuan di tepi kanal dengan sigap ngasih batu bata ke salah satu penyelamat. Batu bata buat apa? Buat mecahin kaca belakang mobil. Mereka kerjasama secara naluriah aja gitu, tanpa banyak ngomong. Dan berhasil narik keluar ibu sama anak itu tepat waktu. Seluruh proses penyelamatan heroik itu cuma butuh kurang dari 2 menit. Luar biasa, kerjasama spontan kayak gitu. Jadi poin utama Bregman dari cerita Amsterdam ini apa dong? Poin kuncinya, ibu sama anak itu selamat justru karena ada banyak orang di sekitar yang bisa lihat situasi daruratnya dengan jelas dan bisa bertindak bareng-bareng, bukan meskipun ada banyak orang. Jadi kehadiran orang lain malah jadi kekuatan ya? Nah, dalam situasi genting yang jelas kayak gitu, ternyata bisa memicu naluri menolong kolektif, bukan apatisme. Ini nunjukin sisi lain dari sifat manusia pas krisis. Jadi kalau kita balik lagi ke kasus Kitty Genovese, cerita itu memang bukan potret sederhana tentang 38 manusia yang nggak berperasaan ya? Jauh lebih rumit dari itu. Jauh lebih rumit. Ini cerita tentang gimana kita menginterpretasiin suara di gelap malam, tentang ketakutan yang nyata. Takut sama polisi, takut sama stigma sosial. Ini juga cerita tentang gimana narasi bisa dibentuk sama media, kadang mengorbankan kompleksitas demi cerita yang lebih menjual. Kisah Genovese yang sesungguhnya, kalau kita lihat detailnya, justru nantang kita buat nggak gampang percaya sama narasi pesimis tentang sifat manusia. Mungkin aja, dorongan alami kita pas lihat orang lain dalam bahaya, itu ya menolong. Cuma kadang dorongan itu kehalang sama bingung, nggak pasti, atau ketakutan spesifik tadi. Jadi apa nih pelajaran pentingnya buat kita semua yang dengerin ini? Kisah Kitty Genovese yang sering banget dijadiin dalih buat sinis sama sesama, ternyata punya banyak lapisan yang tersembunyi ya. Banget. Banyak detail krusial kayak adanya orang yang coba nolong, terus konteks ketakutan saksi, bahkan penangkapan pelakunya yang justru karena aksi warga itu seringkali diabaikan demi mitos apatisme perkotaan. Dan sebaliknya, riset modern sama contoh nyata kayak penyelamatan di Amsterdam tadi ngasih kita harapan bahwa dalam kondisi yang tepat, situasi daruratnya jelas, ada kemungkinan komunikasi atau lihat orang lain bertindak, mungkin sedikit pemicu awal, kehadiran banyak orang justru bisa jadi kekuatan buat kebaikan kolektif yang luar biasa. Naluri menolong kita bisa bangkit bareng-bareng ya? Bisa jadi, bisa banget. Ini benar-benar bisa ngubah cara kita mandang situasi darurat di sekitar kita loh. Tentu saja. Dan ini mungkin munculin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Seberapa sering sih kita tanpa sadar nerima gitu aja narasi-narasi negatif tentang perilaku manusia yang kita temui sehari-hari? Iya juga ya.
Gimana kalau kita coba ubah asumsi dasar kita? Jadi, alih-alih langsung mikir yang terburuk tentang orang asing di sekitar kita, pas terjadi sesuatu, gimana kalau kita mulai dengan asumsi bahwa kebanyakan orang itu pengen bantu kok? Tapi mungkin mereka butuh kejelasan, butuh contoh, atau sekedar kepastian aja kalau mereka nggak sendirian kalau bertindak. Jadi mengubah asumsi awal kita ya. Iya. Mungkinkah pergeseran cara pandang ini, dimulai dari diri kita sendiri, bisa ngubah respon kita dan orang lain pas krisis benar-benar terjadi? Nah, itu mungkin sebuah pemikiran untuk dibawa pulang. Pertanyaan yang sangat menggugah buat nutup penelusuran kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam tentang kisah Kitty Genovese ini, belajar dari kesalahpahaman masa lalu untuk memahami masa kini ya. Sumber utama kita, sekali lagi, buku Humankind karya Rutger Bregman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.